taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pada yang terhormat Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban serta jajarannya, pada yang terhormat Bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan cabang yang sangat kami hormati sekali, Bapak dari BPN, Bapak Kacung Effendi, APTHAP dari BWI Kabupaten Tuban, undangan yang kami hormati. Pertama malah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa mengadakan musyawarah kerja dan bimtek atau rapat kerja ya, dan bimtek dari wakaf pimpinan daerah Muhammadiyah Tuban, dan insya Allah mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Maka dari itu sebelum acara ini berlangsung, mari kita buka dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para Bapak dan Saudara sekalian yang kami hormati, di sini ada dua narasumber, ya, perlu diketahui. Yang pertama dari BPN, yang kedua dari BWI. Sebenarnya dua sesi ini saya jadikan satu sesi, jadi biar nanti cepat waktunya ya. Jadi nanti Bapak dari BPN saya kasih waktu 15 menit untuk memberikan materi, kemudian dari Bapak BWI juga saya berikan materi selama 15 menit. Kemudian yang lain nanti adalah tanya jawab atau dialog. Dan ini jamnya sekarang menunjukkan pukul 9.18. Nanti insya Allah selesai, saya kira jam berapa Pak? Kira-kira jam 10 lebih, 15 atau mungkin setengah 11 dan dilanjutkan dengan bimtek. Mungkin mudah-mudahan tidak sampai selesai, sampai jam 11 sudah selesai dalam kegiatan transaksi ini. Bapak dan saudara sekalian, nanti aturannya ya, aturan dari pertanyaan yang pertama ini nanti setiap orang penanya ya, setiap orang penanya nanti yang pertama wajib menyebutkan dari mana. Dalam arti dari PCM mana, itu disebutkan nanti ya, dari PCM mana. Kemudian yang kedua ditujukan kepada siapa. Di sini ada dua pemateri, kalau nanti ditujukan ke BWI ya BWI, kalau nanti ditujukan ke BPN ya BPN, itu ya nanti. Jadi biar enak, waktunya simpel sekarang. Maka untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan dua narasumber ini. Yang pertama dari BPN, insya Allah. Ini dari Bapak Kacung Effendi APTNH, Pertanahan MA. Ini tempat dan tanggal lahir Tuban 4 Maret 1968. Jabatan beliau adalah Kasih Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Kabupaten Tuban. Alamatnya Desa Perunggahan Kulon, RT 1 RW 1 Semanding Tuban. Kalau mau berhubungan atau silaturahmi monggo. Dan pada hari ini nanti akan memberikan materi, yaitu pendaftaran tanah wakaf dan persertifikasian tanah wakaf, atau boleh dikatakan percepatan persertifikasian tanah wakaf. Ini materi beliau. Kemudian dari Ustadz Miftahul Ridho SH, ini dari BWI, ini insya Allah nanti materinya adalah problematika administrasi wakaf tanah, atau boleh dikatakan perubahan nadir
perseorangan ke nadir organisasi. Ini ahlinya beliau, nanti bisa ditanyakan. Beliau ini lahir di Tuban tanggal 17 Maret 1968. Jadi ulang tahunnya sama Pak. Ulang tahunnya sama Maret. Gitu. Sama. Jabatan beliau ini sebagai notaris. Ini saudaranya Ibu Halimah, anggota majelis kita. Bu Halimah notaris ya. Alamatnya Desa Sugiwaras Jenu, Kabupaten Tuban. Mudah-mudahan nanti bisa monggo panjenengan kalau mau silahkan notaris 2, ada Bu Halimah, ada Pak Midar, nanti monggo panjenengan kalau mau ada keperluan tanah dipersilahkan. Terima kasih para Bapak dan Ibu sekalian, hanya ini saja yang dapat kami sampaikan dan kita masuk ke materi, mudah-mudahan tidak terlalu lama waktunya. Mohon untuk Bapak Kajung Effendi selaku dari BPN untuk memberikan waktu. Saya kasih waktu 15 menit awan, agak cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua BPN Sadaya Gunaan serta Bapak Ibu Jadi pakai ini apa kayak ini? Ya. Alhamdulillah karena sampai dengan pagi hari ini kita masih kelihatan rahmat dan pada sehat walafiat kita dapat bertemu berkumpul di majelis yang sangat barokah ini guna menghadiri acara bimbingan teknis khususnya wakaf jam itu. Salawat salam, salawat surah dengan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang mustaqim dan kita lakukan sahabatnya di yaumul kiamah. Amin. Bersama Kawati, tadi saya diberikan mandat selaku narasumber dengan menjelaskan masalah pendaftaran tanah wakaf. Nah, seperti kita ketahui data yang ada sampai saat ini itu terjadi ketimpangan mengenai data wakaf ini. Untuk tahun 2024 sampai hari ini sekitar 400 sekian ribu akte ikrar wakaf yang sudah dibuat. Namun baru didaftarkan realisasi dan sertifikat tanah wakaf itu kisaran 163.000 sekian. Jadi masih jauh ketimpangannya. Nah, kita nggak tahu permasalahannya apa. Sebetulnya saya sudah punya slide-nya, silakan ditampilkan biar saya nggak terlalu banyak menyampaikan mukadimah ya. Intinya wakaf itu kalau kita refresh sebentar adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang suci mulia, terpuji yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya yang berupa tanah untuk dilembagakan selama-lamanya. Itu merupakan yang sono. Tapi perkembangannya kan sudah bergeser. Wakaf itu tidak hanya masalah tanah, ya, tidak hanya cukup hak milik, tapi sudah bergeser. Kemudian aturannya, aturan sudah di slide pertama atau di aturannya itu regulasi yang kita gunakan sebagai acuan. Kemudian dan kita akan bahas khusus ini berkaitan dengan percepatannya saja karena ada beberapa perluasan
mengenai objek tanah wakaf, baik itu mengenai alas haknya maupun mengenai siapa yang diberikan kewenangan atau nadirnya siapa. Nah, kalau kita baca perluasan yang sekarang itu adalah wakaf benda tidak bergerak, tidak terbatas pada tanah hak milik saja, tetapi atas tanah seperti HGU, HGB atau hak pakai, baik di atas tanah negara maupun di atas HPL atau hak milik. Kalau di dalam perkotaan termasuk dalam satuan rumah susun. Kalau dulu itu hanya terbatas pada hak milik. Nah, sekarang sudah diperluas. HGB boleh, tanah negara boleh, hak pakai boleh, hak pengelolaan boleh. Itu. Nah, khusus untuk tanah negara yang statusnya berdiri bangunan, masjid, musola, makam, ya, itu menjadi tanah wakaf atas nama nadir. Nah, nanti disampaikan oleh Bapak Ketua untuk Muhammadiyah, diharapkan nadirnya adalah Badan Hukum PP Muhammadiyah yang berpusat di Jakarta. Ya nggak apa-apa. Nadir itu boleh dari perorangan, boleh juga dari badan hukum. Silakan kira-kira yang mana yang mau dipakai, badan hukum boleh, perorangan boleh. Nah, gitu. Kemudian nadir, ya tadi saya sampaikan tidak ada tanah yang sifatnya produktif, boleh. Ya, itu. Kalau dalam selain pendidikan dan kesehatan sosial seperti bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa. Kemudian ekonomi untuk memajukan, meningkatkan ekonomi umat, kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan. Tadi sudah bergeser itu dari tujuan semula. Kemudian kalau kita cermati ya, khususnya di Kabupaten Tuban, ya, kenapa sampai saat ini itu pensertifikatan tanah wakaf itu masih rendah gitu ya, masih sangat sedikit dengan perbandingan data yang 100.000 kemudian 400.000 itu. Nah, kita bisa sedikit resume atau jadikan satu, yaitu surat bukti kepemilikan tanah alas ya atas tanah itu yang tidak lagi tidak ada, ya, sehingga nadir kesulitan mendapatkan tanah wakafnya. Jadi alas haknya, bukti kepemilikan dari wakif ini loh yang tidak ada, gitu ya. Kemudian yang kedua, anggapan bahwa kedudukan tanah wakaf sudah cukup kuat tanpa sertifikat. Pembuktian dirasa cukup dengan segel adat atau surat keterangan lainnya di mana tanah wakaf tersebut sudah dikuasai selama puluhan tahun dan tidak ada yang keberatan. Itu anggapannya, sehingga males dia nih. Kemudian yang ketiga, masih adanya anggapan masyarakat bahwa perwakaf tanah cukup dilakukan secara lesan. Nah, ini yang paling banyak di masyarakat kita itu lesan saja, gitu. Kemudian terjadi sengketa kepemilikan tanah yang sudah diwakifkan. Nah, ini juga tidak sedikit. Banyak sekali tanah-tanah wakaf yang secara lisan disampaikan oleh neneknya, kakeknya, bapak ibunya, tapi karena belum dilakukan legalisasi, belum diteruskan sampai dengan pendaftaran dan penerbitan sertifikatnya, akhirnya oleh ahli warisnya ini digugat atau dipermasalahkan, mengatakan datanya masih utuh, datanya masih tidak berubah di dalam alas kepemilikan hak yang ada di desa misalnya, ya, sehingga ahli warisnya merasa tidak tahu dan meminta wakaf yang sudah berpuluh tahun itu diberikan pada ahli warisnya yang dia merasa lebih berhak. Nah, itu kendalanya. Kemudian upaya-upaya penyelesaian permasalahan tanah wakaf guna percepatan pendaftaran wakaf. Ya. Regulasinya sudah ada, sudah banyak ya, mulai Permen ATR nomor 2017 tentang tata cara pendaftaran wakaf. Ya, disebutkan banyak ya ini di atas. Kemudian yang terakhir itu masalah pembiayaan. Pembiayaan sudah tidak ada lagi dalam pembiayaan yang di PP 128 2015.
Sudah diatur tersendiri bahwa pendaftaran tanah wakaf adalah nol rupiah. Kemudian ada juga ada regulasi mengenai peraturan Menteri ATR BPN nomor 2 2018 tentang PTSL, di mana wakaf bisa juga dijadikan objek dari pendaftaran tanah situ masyarakat. Nah ini, jadi itu yang terakhir ya, regulasi yang terakhir. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mempercepat agar timpangan data itu tidak terus berlanjut? Nah, kita hari Rabu besok, ya Pak Mul ya, Pak Mul ini sahabat saya. Ya. Jadi Pak Mik ya, Pak Mik dan Turito, Bu Primatus ini adalah kebetulan pembina pengawasnya itu BPN. Ya Pak Mik ya. Tapi kalau BWE ya saya kalah lah BPN. Tapi kalau PPAT-nya ya di bawah bina kita. Gitu. Dan selalu berkolaborasi. Besok kita akan mengundang rapat koordinasi mulai dari Kemenat, BWI, kemudian PP Muhammadiyah, NU dan organisasi keagamaan yang lainnya. Kita akan coba cari solusinya bagaimana ini mau menyikapi ya, menindaklanjuti dari temuan atau ikrar wakaf yang sampai saat ini belum didaftarkan. Betul. Nah, kemudian ada juga bila belum ada nadir tetap untuk keperluan pendaftaran wakaf dibuktikan dengan surat penunjukan dan pernyataan nadir sementara. Nah, ini juga merupakan langkah terobosan. Nah, sementara ini bisa dipakai juga sebagai dasar untuk pencatatan nadir minimal 3 orang. Ya ini. Nah, nanti kalau sudah fix ada baru nanti kerjakan perubahan nadir. Kemudian tanah wakaf masjid mushola didaftarkan selama nadir sementara. Ini ya tadi ya. Nadir apabila nadir tetap sudah dibentuk mau diubah menjadi nadir tetap tadi saya sampaikan. Oke, slide berikutnya. Ini jenis atas tanah yang dapat diwakafkan. Ya, tadi sudah kita singgung banyak tidak hanya milik tapi HGU, HGB, hak pakai. Ya, itu nanti kita baca saja. Nanti slide-nya kita akan bagikan kalau berkenan ya. Bahkan nanti kita akan berikan buku saku ya, buku saku mengenai bagaimana tata cara persyaratan. Nah, kita akan berikan termasuk nanti persyaratannya nih kalau dari hak milik adat ya itu ya. Kemudian register negara alasannya apa aja yang dilengkapi. Kemudian sertifikat apa aja. Nah, gitu nanti kita akan berikan buku sakunya. Kemudian subjek tanah wakaf ya. Dalam wakaf itu Bapak Ibu sudah sangat paham, lebih paham dari kita, dari saya, yaitu harus wakif, nadir ya. Selain nanti sebagai objeknya, itu pihak yang wakif, yaitu adalah orang yang mewakafkan harta miliknya, yaitu bisa perorangan, organisasi atau badan hukum. Kemudian nadir pihak yang menerima harta benda wakaf dan wakaf untuk dikelola, dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nah, nadir ini bukan selamanya, nadir bisa diganti. Atau dengan seizin nanti dari gitu. Kemudian syarat perorangan organisasi pendukung tidak usah ya. Nanti kita tanya jawab saja. Kemudian setiap perwakapan itu harus dilakukan di hadapan pejabat pembuat akte ikrar wakaf sama dengan PPAT ya. Semua perbuatan hukum harus dilakukan di hadapan pejabat pembuat tanah. Kalau wakaf di hadapan pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Biasanya Pak, dan kalau Pak ada ibu enggak? Ada ibu.
Kepala KUA nggak ada ya. Berarti bapak-bapak kepala KUA ya yang akan membuatnya. Kemudian, nah sebetulnya untuk akad ikrar wakaf ini ada waktunya Pak Bu ya. 30 hari ini sama dengan akad UKT ini. 30 hari itu harus sudah dimasukkan ke BPN itu ke pendaftaran. Tapi kan satu hari ya. Atau mungkin nanti perlu inventarisir lagi akte-akte ikrar wakaf sudah dibuat yang sudah lampau. Kalau nanti akte ikrar wakafnya hilang, bagaimana? Ya nanti pakai akte pengganti akte ikrar wakaf. Dasarnya apa? Dasarnya minuta yang ada di kantor KUA. Ya gitu ya. Kemudian perubahan status tanah wakaf. Nah ini nanti bagiannya halo nih ya Pak Mik ini dari tanah wakaf perorangan kemudian ke wakaf badan hukum. Tanah wakaf ya tanah yang sudah diwakafkan itu dilarang dijaminkan, dianggunkan. Nggak boleh wakaf itu bisa selamanya ya. Nanti ya 25 itu ya jangan disetujui itu kalau mau jadi ya nggak tanggungan itu. Kemudian disita, nah, disita, bahkan dijual, diwariskan, ditukar, dialihkan untuk bentuk pengalihan hak. Nah, tidak boleh nih. Kemudian prosedur penukaran harta benda wakaf berupa tanah. Kita bahas ini terlalu luas. Sudah selesai. Ya, intinya begini Pak Bu, ya bahwa Pak Menteri kita yang baru Pak Nusron Wahid itu, ya itu adalah beliau orang dari santri ya, orang belum. Semua dimiliki sehingga kita bisa mendapatkan satu jumlah real daripada tanah wakaf, kemudian segera tanah wakafnya. Mana-mana dikuasai oleh nasib perorangan maupun badan hukum. Mana yang wakaf dipergunakan untuk tempat ibadah masjid musola dan mana wakaf yang untuk potensial untuk apa? Menambah kemakmuran daripada nadir. Jadi wakaf produktif istilahnya. Nah, itu kami mohon Bapak Ibu selaku garda terdepan yang akan mengelola mengurusi wakaf ini agar nanti segera melakukan identifikasi, menginventarisir semua aset-aset wakaf yang ada di wilayah masing-masing dan segera berkoordinasi dengan BPN. Ya. Pastikan bahwa wakaf itu ada dan bisa terdaftar. Pastikan itu. Meskipun sudah Desember, tapi nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat, karena tahun masih berjalan, meskipun 1 bulan, dan kita pastikan kalau wakaf ini bisa masuk cepat, kita akan selesaikan dalam waktu nanti 2 minggu saja. Asal berkasa masuk lengkap. Yang jadi masalah itu masuk. Masukkan BPN itu ada, ya, tapi nggak ada berkasnya, cuma datanya. Kemarin yang masuk di dalam data kita khusus Kabupaten Tuban ada 72 akte ikrar wakaf. Kami sisir, kami inventarisir, tapi belum dapat. Itu datanya di mana lokasinya? 72 akte ikrar wakaf yang kemarin dilakukan provinsi. Itu Pak. Untuk itu saya mohon semoga dengan acara ini kita dapat wacana wawasan sehingga bisa kita lakukan percepatan untuk bersertifikat bahkan khususnya menjadi aset-aset PP Muhammadiyah. Demikian dari kami dari BPN nanti mulai persyaratan Pak nanti kan nantinya.
perlu nanti tak share di sini ya buku sakunya karena saya sudah masukkan datanya. Kalau data ini mau diperbanyak ya silahkan untuk sebagai referensi aja. Kemudian berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.